Halo, selamat pagi. Salam kenal. Nama saya Ikhlas Maulana dari Bisnis Online University. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas kelompok dari kelompok 3 mata kuliah E-Corporate Strategy and Management. Kelompok 3 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Prihadi, yang kedua saya sendiri Ikhlas Maulana, selanjutnya ada rekan saya Aprian, selanjutnya ada rekan saya Lidiawati, dan yang terakhir rekan saya Taufik Bari. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan analisa strategi dan tata kelola PT Antam berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 tahun 2025. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami Aprian. Baik, selanjutnya dari masalah perusahaan, strategic issue, dan digital pressure. Dari volatilasi harga komoditas, fluktuasi harga nikel dan emas global, menekan margin laba bersih, perubahan cepat harga memicu ketidakpastian penerimaan kas jangka pendek, dan resiko evaluasi persediaan. Lalu, beban biaya energi si melter. Si melter merupakan pusat biaya energi tinggi, kenaikan tarif listrik, atau bahan bakar menurunkan probabilitas dan meningkatkan kebutuhan efisiensi thermal. Lalu selanjutnya tekanan digital smart mining. Tuntutan untuk menghindari load pada alat berat agar memantau kondisi pemakaian bahan bakar dan prediksi perawatan predictive maintenance demi menurunkan downtime dan biaya. Lalu digitalisasi supply chain dan traceability. Pasar internasional menuntut bukti rantai pasok yang bertanggung jawab ESG. Dibutuhkan sistem pelancaran digital untuk menjamin keputusan dan akses premium market. Inti dari masalah, kombinasi tekanan harga, biaya energi, kebutuhan digitalisasi menciptakan tantangan operasional dan tata kelola dan harus diatasi secara diintegrasi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh tim saya. Hubungan unit bisnis dan manfaat sinergi. Unit bisnis kami bagi menjadi dua, yaitu ada unit bisnis emas dan unit bisnis nikel. Unit bisnis emas menyediakan sumber pendapatan stabil ketika komoditas lain turun, emas berfungsi sebagai natural hedge. Unit bisnis nikel, sumber pendapatan siklikal yang rawan fluktuasi harga namun mendukung portofolio diversifikasi. Sinergi infrastruktur dan logistik. Penggunaan bersama seperti pelabuhan, gudang, armada dapat mengurangi fiskos dan meningkatkan utilisasi aset. Untuk kepentingan korporat, sinergi ini menjaga stabilitas arus kas, menurunkan volatilitas laba, dan memperkuat daya saing biaya jangka menengah. Ringkasan dalam materi ini adalah kolaborasi antar unit bisnis ini, emas dan nikel, itu menghasilkan keseimbangan pendapatan, efisiensi biaya, dan dukungan pada target ESG melalui integrasi proses dan data. Kemudian, Bu Lydia silakan. Strategi prioritas langkah awal 3-6 bulan. 1. Audit operasional berbasis data, implementasi dashboard analisa terpadu untuk memantau konsumsi energi secara real dan time. Tujuannya mengidentitas kebocoran energi, menentukan baseline komunikasi, serta menghemat biaya. 2. Sinkronasi inventory dan antar unit. Melakukan inventasi modul stok antar unit nikel. Fokus utama untuk pada operasional logistik untuk meningkatkan aset dan mengurangi biaya pengiriman. 3. Pilot smart pada alat berat, memasang sensor loader pada armada kritis seperti door untuk memantau kondisi alat dan serta maintenance. Pilot project dilakukan pada 6-12 unit selama 3 bulan sebelum implementasi selangkah pemenuhan. 2. Implementasi untuk ESG. Memulai anak digital rangkai pasok melalui tangki bed dan sistem pelacakan berbasis QoS. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar, ekspor, dan mendukung audit kepatuhan ESG. Kesimpulannya adalah prioritas awal difokuskan pada langkah berdampak cepat dan pilot project tuku agar inventaris digital dapat memenuhi goal dalam waktu 3-6 bulan. Penutup dan rekomendasi ringkas. Fokus 90 hari dengan membangun dashboard energi dan audit quick wins. Jalankan pilot IoT, integrasikan modul ERP inventory untuk share logistik. Kemudian fokus di 180 hari, skala penerapan IoT, optimalkan proses smelter berdasarkan data, dan aktifkan traceability untuk pasar ekspor. Tonton yang diharapkan pengurangan biaya energi, peningkatan utilisasi aset, stabilisasi arus kas, dan peningkatan akses pasar berstandar ESG. Pesan utamanya, dengan memperkuat sinergi antar unit bisnis dan mempercepat adopsi digital sederhana namun terukur, Antam dapat memitigasi tekanan eksternal dan mengamankan target kinerja hingga akhir tahun 2026. Terima kasih, demikian presentasi dari tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.